TC perdana skuad Garuda di Bali disambut layaknya tamu agung. Supporter Garuda siap bawa GBK kembali mendunia. Legenda Manchester United doakan timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Pemain abroad timnas bujuk Rizky Ridho tinggalkan Persija Jakarta. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pemain abroad timnas bujuk Rizky Ridho tinggalkan Persija Jakarta. Prestasi demi prestasi individu yang dicetak Rizky Ridho di kompetisi tanah air turut mengundang perhatian para penggawa timnas Indonesia. Hal itu bermula ketika Ridho meraih penghargaan gol terbaik dan masuk ke dalam Best 11 Liga 1 musim ini. Penghargaan individu yang diraih oleh bek Persija Jakarta tersebut memang patut diacungi jempol. Melalui Instagram pribadinya, Ridho turut mengunggah capaian tersebut yang mengundang beragam komentar dari netizen tanah air. Menariknya, postingan itu juga dikomentari oleh rekan penggawa Garuda. Terlihat ada Ragnar Oratmangun yang lagi-lagi mengajak Rizky Ridho untuk main di Eropa. Tak hanya Ragnar, Kevin Dix dan Joy Pelopesi juga tak mau ketinggalan mendukung Ridho tinggalkan Persija. Ex-anak asuh legenda Manchester United, Steve Bruce, hanya menuliskan simbol dua mata melihat, seolah menunggu keputusan bek 23 tahun tersebut. Sebelumnya, Joy Pelopesi mengungkapkan keinginannya melihat Rizky Ridho berkarir di Eropa pasca melihat penampilannya di laga kontra Bahrain. Joy Pelopesi yang baru pertama kalinya bermain bersama Rizky Ridho menilai etos kerja dan karakternya membuat gelandang keturunan Maluku itu terpesona. Bahkan, para penggawa timnas Indonesia yang bermain di Eropa secara terang-terangan memintanya agar datang dan berkarir di benua biru. Permintaan agar Rizky Ridho segera abroad atau berkarir di luar negeri sendiri memang deras mengalir sejak beberapa tahun terakhir. Kini, menarik untuk menanti keputusan bek jebolan Akademi Persebaya Surabaya tersebut. Legenda Manchester United doakan timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala tim nasional Indonesia mendapatkan sorotan positif dari berbagai pihak, termasuk dari mantan bek tangguh Manchester United, Wes Brown. Sosok yang pernah menjadi bagian penting dari pertahanan setan merah tersebut menilai Patrick Kluivert sebagai figur luar biasa, baik saat masih aktif bermain maupun setelah memasuki dunia kepelatihan. Wes Brown yang kini berusia 45 tahun mengungkapkan kenangan masa lalu saat dirinya harus berhadapan langsung dengan Kluivert di atas lapangan hijau. Menurut catatan Transfermarkt, Brown dan Kluivert tercatat 4 kali bertemu dalam pertandingan resmi. Pertemuan pertama terjadi dalam laga internasional antara Inggris dan Belanda pada musim 2001-2002 yang dimenangkan oleh Belanda dengan skor 2-0. Namun, setelah kekalahan tersebut, 3 pertemuan selanjutnya lebih berpihak kepada Wes Brown yang kala itu memperkuat Manchester United. Ketiganya berlangsung di kompetisi domestik Inggris saat Kluivert bermain untuk Newcastle United pada musim 2004-2005. Sebagai figur yang pernah mengenal Kluivert dari dekat, baik di atas lapangan maupun setelah pensiun, Brown menyampaikan harapannya agar sang pelatih mampu membawa timnas Indonesia mencapai prestasi terbaik. Menurut Brown, Kluivert memiliki kualitas kepemimpinan yang diperlukan untuk menangani tim nasional dan layak mendapatkan kesempatan besar ini. Lalu setelah pensiun, saya masih melihat dia lagi, orang yang baik. Saya tahu bahwa dia adalah pelatih timnas Indonesia. Saya berharap dia bisa menjalaninya dengan baik. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ujar Brown kala mengunjungi Indonesia dalam sebuah acara bersama Adidas. Supporter Garuda siap bawa GBK kembali mendunia. Tifo dan koreografi yang meriah sudah menjadi tradisi bagi La Grande Indonesia untuk menunjukkan totalitasnya dalam mendukung perjuangan timnas Indonesia. Usai beberapa kali koreografinya viral dan mendapat sorotan dunia, kini La Grande menyiapkan tifo yang lebih meriah pada laga kontra Cina. Sebelumnya, tifo Garuda Show Your Dignity yang membentang dalam laga timnas Indonesia versus Bahrain pada Maret lalu sempat menjadi sorotan dunia. FIFA hingga berbagai media luar negeri baik dari Eropa maupun Asia ramai-ramai memberikan sanjungan yang begitu luar biasa.
Tifo dengan latar Kartens, piramid yang menjadi puncak tertinggi Gunung Jayawijaya itu melambangkan bahwa timnas Indonesia ingin menggapai puncak tertinggi. Lalu terdapat detail di sayap Garuda yang menampilkan corak dari batik khas dari Sabang hingga Merauke. Maknanya perjalanan Garuda mendapatkan dukungan dari masyarakat Indonesia. Selain itu, dada Garuda yang bertuliskan angka 45 mengusung filosofi sejarah mengenai perjuangan pahlawan Indonesia yang membawa bangsa ini meraih kemerdekaan pada 1945. Detail lainnya yakni terdapat bulan biru yang melambangkan sebuah momen bersejarah dan sangat jarang sebelumnya terjadi. Terkini, Divisi Media La Grande Indonesia, Ilham Sukrai, mengungkapkan bahwa pihaknya masih merahasiakan tifo spesial yang akan dipamerkan di laga kontra Cina mendatang. Ilham memberi sedikit bocoran bahwa tifo melawan Cina akan mempertahankan konsep yang mereka bawa, seperti saat melawan Bahrain termasuk penggunaan bendera. Sebenarnya kayaknya lebih fokus kayak lawan Bahrain, yang fokus pada 11 pemain yang bisa memompa semangat mereka, mungkin dari pemanasan, sampai nyanyi lagu Indonesia Raya biar mereka semangatnya terbakar. Biar main Spartan. Rencananya sih benderanya mau kita tetap adain, walaupun nanti variasinya seperti apa kita masih godok. Ujar Ilham Sukrai. Satu hal yang pasti, dukungan tersebut tak terlepas dari bentuk totalitas para supporter Garuda untuk mengawal tim Merah Putih menuju Piala Dunia 2026. TC Perdana skuad Garuda di Bali disambut layaknya tamu agung. Kehadiran timnas Indonesia di Bali mendapat sambutan positif dari Ketua Umum Asosiasi Provinsi PSSI Bali, Iketut Suardana. Pihaknya mengakui bahwa keputusan PSSI memilih Bali sebagai tempat pemusatan latihan memberikan dampak positif bagi masyarakat Pulau Dewata. Bagaimana tidak, kedatangan para pemain turut menyita antusias tersendiri bagi para supporter. Sebut saja kedatangan Ivar Jenner yang langsung terlihat melokal dengan masyarakat. Selain itu, Oleh Romney yang baru pertama kali di Bali juga merasakan kenyamanan hingga membuat rakyat Bali terkesima. Kini, para punggawa Garuda yang mulai berkumpul dan bersiap menjalani latihan perdana di Bali mendapatkan suntikan motivasi untuk memberikan hasil yang terbaik. Terlebih, Iketut Suardana menilai bahwa timnas Indonesia layaknya sebagai tamu besar yang sekaligus menjadi sebuah kebanggaan bagi seluruh warga Bali. Saya rasa pemusatan latihan di Bali akan lebih matang dan lebih tenang sebelum melawan Cina dan Jepang. Mereka ini tamu besar. Kami sebagai masyarakat Bali harus berbangga dan bisa menunjukkan budaya Bali yang terkenal ini. Ujar Ketum Asprof PSSI Bali tersebut. Sebelumnya, para pemain timnas juga terlihat menikmati momen berharga di Pulau Dewata. Beberapa pemain beraktivitas di luar hotel tempat timnas Indonesia menginap. Oleh Romney dan Marcelino Ferdinand terlihat di depan warung kopi yang tampaknya sedang menjalani syuting iklan. Lalu, Stefano Lillipali memilih jogging pagi di kawasan Pantai Sanur bersama dengan asisten pelatih fisik timnas Indonesia, Sofi Imam Faizal. Sama seperti Vano, asisten pelatih Alec Pastor juga jogging pagi bersama analis video timnas Indonesia, Jordi Kulitenberg. Kendati begitu, cuaca yang cukup panas di Bali dengan tingkat kelembapan yang cukup tinggi bisa menjadi tantangan tersendiri. Namun, hal tersebut juga menguntungkan bagi para pemain lantaran bisa beradaptasi saat kembali ke Jakarta.